Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih berkenan membangunkan kita dari kematian kita dalam tanda petik ya. Setelah kita tidur itu, dan alhamdulillah kita setelah bangun bisa pergi ke masjid, salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan jamaah kita dan juga ngaji kita sekarang ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan insya Allah besok akan dibalas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memohon beberapa hal untuk dilindungi, atau tepatnya untuk dilindungi dari beberapa hal, dari mulai susah, sedih, lalu kemudian lemah, malas, lalu kemudian penakut dan kikir, serta yang terakhir dari lilitan hutang dan dominasi dari orang lain. Yang terakhir sebenarnya sudah mulai kita bahas kemarin tapi belum selesai. Izinkan saya untuk menambahkan penjelasan untuk menyelesaikan yang belum selesai kemarin. Yang terakhir, sekali lagi kita mohon dilindungi dari lilitan hutang dan dominasi atau penindasan orang lain. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa hutang itu memang sebaiknya dihindari. Kecuali kalau memang dalam hal yang betul-betul sangat harus begitu ya. Itu ya, hutang itu diperbolehkan dalam Islam, tidak dilarang. Tetapi dengan catatan-catatan. Catatannya adalah bahwa hutang itu di dalam Al-Quran malah eksplisit hendaknya ditulis itu. Nah, dalam konteks zaman Rasulullah, orang itu kan memang tidak semuanya bisa menulis ya. Oleh karena itu memang dianjurkan ada penulis
yang bisa menulis perjanjian di antara dua orang yang melakukan transaksi hutang piutang itu. Dan itu perintahnya dengan adil menulisnya itu. Dan juga dengan pengetahuan tentang apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persoalan hutang piutang itu. Ya, misalnya ketentuan Allah itu ya tidak ada riba, misalnya itu kan merupakan ketentuan yang Allah berikan terkait dengan persoalan hutang piutang itu. Dan orang yang berhutang itu hendaknya betul-betul mematuhi apa yang sudah menjadi perjanjian dalam hutang itu, terutama terkait dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Ya, kalau memang sudah waktunya bayar ya harus bayar. Ya. Kecuali dalam keadaan yang memang juga tidak bisa, itu ya bisa minta untuk ditangguhkan. Ya. Itu terkait dengan persoalan kewajiban bagi orang yang berhutang. Ya. Kalau sampai kok tidak membayar, ya, apalagi kok sengaja tidak membayar, wah itu kezaliman gitu, ya, bagi orang yang dihutangi itu. Dan itu menjadi beban nanti di akhirat. Ya. Itulah sebabnya maka Rasulullah itu terkait dengan persoalan hutang ini sampai pernah ada kasus tidak mau mensolati itu orang yang masih punya hutang yang tidak ada yang menanggung. Ya. Ya, itulah makanya dalam tradisi kita itu kalau ada orang meninggal itu biasanya disampaikan kan ya, kalau yang punya tanggungan ya dengan yang si wafat ini hendaknya segera berhubungan ya untuk diselesaikan. Ya. Bahkan malahan ada hadis yang lain menyatakan orang yang mati syahid saja itu jaminannya kan surga. Ya. Rasulullah memberikan kecualian, kecuali kalau dia berhutang. Coba itu kan hutang itu Masya Allah, kalau memang bisa itu betul-betul harus dihindari, dan kalau memang hutang ya dibayar. Kira-kira begitulah ya. Tapi memang ya di sisi lain ya orang yang menghutangi itu justru malahan sangat mulia di sisi Allah itu. Ya. Jadi kalau dari sisi pihak yang menghutangi, Masya Allah pahalanya banyak sekali, ya, berlipat-lipat, lebih baik ketimbang orang yang sekedar memberikan sedekah. Ya. Itu luar biasa. Dan orang yang menghutangi itu bahkan juga memang kalau toh misalnya yang berhutang itu kok masih dalam keadaan sempit, belum longgar, belum bisa membayar, itu diminta untuk memberikan tangguh bagi orang yang menghutangi. Ya. Bahkan malah sampai kalau mensedekahkan itu lebih baik. Itu luar biasa itu ya. Yang sudah saya sebutkan di dalam ajaran Islam itu ternyata memang setiap perintah itu punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya. Jadi bagi yang berhutang harus segera bayar dan harus dibayar. Tapi bagi yang menghutangi tangguhkan kalau memang masih repot. Bahkan kalau perlu disedekahkan. Ini kan luar biasa itu. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kenapa kita itu sampai kemudian diperintahkan Allah untuk hati-hati dalam berhutang, ya. Yang prinsipnya kalau bisa jangan, ya. Kalau toh terpaksa hutangnya dengan catatan-catatan yang seperti tadi itu karena memang
Jadi orang hutang itu kan tidak enak sebenarnya, ya, tidak enak. Ya. Pak Quraisy Shihab itu di dalam tafsir Al-Misbah itu mensitir hadis Nabi ada seperti ini ya, hutang itu kalau di siang hari merupakan kehinaan, kalau di malam hari merupakan kegelisahan. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau di siang hari merupakan kehinaan, kalau di malam hari merupakan kegelisahan. Dan kalau orang yang berhutang itu memang ya punya perasaan itu seperti itu wajar. Ya makanya dihindari itu gitu loh. Ya, makanya dihindari. Ya, psikologi orang hutang itu kan tidak enak sekali itu. Ya. Ya, psikologi orang hutang tidak enak sekali. Ya. Dan itu bisa difahami dari sisi pendekatan kebahasaan ya. Pak Quraisy Shihab itu juga di dalam tafsir Al-Misbah itu menjelaskan ya, kata-kata Al-Quran idza tadayantum itu yang kemudian diterjemahkan dengan apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang itu ya, itu dari kata-kata dainun. Dainun itu maknanya ya hutang ya. Nah, kata dainun itu terdiri dari kata dal, ya, dan nun. Ya. Nah, berarti ya seakar kata dengan din, ya, itu juga dal, ya, dan nun. Ya. Makanya itu memiliki banyak arti itu. Ya. Dal, ya, dan nun itu memiliki banyak arti. Ya. Yang menurut Pak Quraisy Shihab itu kesemua arti dari kata yang balungannya itu dal, ya, dan nun itu dasarnya dal, ya, dan nun itu mengandung makna ada semacam hubungan yang memang tidak setara ya, antara pihak satu dengan pihak yang lain ya, dalam kaitannya dengan hutang piutang. Berarti orang yang menghutangi itu ya lalu kemudian memiliki posisi yang lebih tinggi ketimbang orang yang berhutang. Itulah makanya lalu bisa terjadi orang yang menghutangi itu kemudian memberikan syarat-syarat tertentu terhadap orang yang dihutangi itu, yang itu kemudian lalu berupa penindasan kadang-kadang ya. Aku gelem ngutangi kowe tapi syaratnya ngene. Lho ngono wae kowe isih nak wis ora iso mbayar. Lalu kemudian lebih ditindas lagi itu ya. Ya, kita ingatkan ya misalnya ada cerita Datuk Maringgih itu kan hutang budi dulunya kan asalnya kan ya. Lalu anaknya sampai diserahkan kawinkan itu ya misalnya ya. Lalu kalau di desa-desa itu banyak terjadi kalau orang sudah hutang tidak bisa bayar itu lalu kemudian lah kowe duwemu apa ya toh? Duwe sawah ya lalu sawahmu dituku dengan murah misalnya. Ya. Seperti itu terjadi itu praktek seperti itu. Nah ini dimungkinkan ada seperti itu ya. Ya, itulah makanya ya yang terkait dengan perlindungan dari lilitan hutang ini dikaitkan dengan qahrur rijal ya, penindasan orang lain, dominasi orang lain ya. Dan orang itu kalau sudah didominasi orang lain ya, dikuasai orang lain itu udah enak sama sekali itu, udah enak ya. Jadi dari pendekatan bahasa itu seperti itu Pak Quraisy menjelaskan itu. Jadi kata yang berakar pada dal, ya, dan nun ini seperti itu konstruknya ya. Termasuk agama juga begitu, ada sisi pemberi peraturan yaitu Allah dan hambanya yang memang diatur ya. Lalu termasuk juga maliki yaumiddin, pembalasan itu juga ada yang dibalas, ada yang membalas ya. Jadi seperti itu pendekatan kebahasaannya. Nah
Bapak dan ibu-ibu ya. Jadi dari apa yang sudah kita jelaskan tadi itu kita bisa memahami ya kenapa kok sampai kita itu diajarkan Nabi untuk berdoa secara khusus, jangan sampai terlilit hutang itu ya seperti itu kira-kira penjelasannya. Jadi khawatir nanti kemudian lalu ujung-ujungnya itu didominasi oleh orang lain itu. Makanya dominasi orang lain itu juga kita mohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini juga pesannya sekaligus juga kalau seandainya berhutang sekalipun ya itu hendaknya berhutang pada orang yang tepat. Ya. Yang kira-kira tidak kira-kira yang tidak lalu berujung pada penindasan tadi itu. Ya. Nah orang yang seperti itu yang tadi digambarkan tadi itu ya kalau sedang belum bisa membayar ya ditangguhkan, bahkan malah kalau perlu sedekahkan. Neng golek sing ngono ki piye ya tidak mudah juga ya. Wah kalau misalnya ada orang yang menghutangi kok seperti itu lalu kemudian siapapun yang hutang diberi orang kira-kira berbondong-bondong di situ semua kira-kira mungkin ya. Nah itu. Dan kita itu kan kadang-kadang kalau sudah terlanjur kepepet lalu kemudian hutang itu kemana saja, yang penting asal bisa memberikan hutang dengan syarat apa saja. Nah itu yang kemudian lalu bisa berada di dalam dominasi orang lain itu. Ya. Nah sebenarnya orang mendominasi orang menindas orang itu juga tidak boleh. Ya. Jadi inilah sekali lagi khitab ajaran itu sendiri-sendiri. Ya. Orang yang berhutang itu jangan berhutang. Soalnya kalau berhutang khawatir kalian nanti akan menjadi orang yang didominasi oleh orang yang dihutangi. Tapi bagi orang yang menghutangi ya jangan menindas sebenarnya. Ya. Jangan mendominasi. Ya menghutangi itu dengan seikhlas mungkin, dengan niat mencari pahala dari Allah ya. Ibadah memang menolong orang, menghilangkan kesulitan orang, menghilangkan kesusahan orang. Nah, begitu niatnya. Jadi ta'awun, niatnya itu ta'awun, saling tolong menolong. Nah kalau saling itu kan hubungan setara itu. Jadi kalau kata saling itu berarti selalu dalam hubungan setara wong saling. Dan dalam Islam itu semua hubungan itu mestinya hubungan setara itu. Makanya yang digunakan dalam Islam itu kan di samping ada ta'awun ya, saling tolong menolong, ada tawasau, saling nasihat menasihati. Saling ya, setara. Tidak boleh ada yang menindas antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang merasa lebih unggul dari yang satu dengan yang lain. Tidak boleh. Ya. Dan itu didahului dengan ta'aruf, saling kenal mengenal. Ya. Luar biasa ajaran Islam itu. Ya. Nah, wong kita ini dijadikan setara, yang kemudian diperintahkan untuk ta'awun, untuk ta'aruf, untuk tawasul. Loh kok lalu kemudian menindas? Loh kok lalu mendominasi? Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ya. Makanya ya Allah dalam Islam itu ojo lalu dumeh majikan lalu semena-mena kepada bawahan, tidak boleh. Dumeh jadi atasan lalu semena-mena kepada bawahan, tidak boleh. Ya. Harus tetap di dalam kerangka ta'awun, tawasul, ta'aruf, ya. Itu tadi. Ya. Ya bahwa ada etika tertentu ya, antara bawahan dan atasan ya harus menghormati ya, bahkan malah harus menyayangi yang atas. Begitu dalam Islam itu. Ya. Yang muda menghormati, yang tua menyayangi, yang kecil menghormati, yang tua menyayangi. Begitu malah justru harusnya itu. Ya. Nah jadi
sekali lagi ini pun juga mengandaikan dua pihak yang memang kedudukannya berbeda, tetapi masing-masing punya etika sendiri, punya kewajiban sendiri di dalam persoalan hutang piutang ini. Ya, sehingga tidak menimbulkan tadi itu adanya dominasi pihak tertentu kepada pihak yang lain. Ya. Dan itu kalau kita lihat tidak hanya terkait dengan persoalan individual ya, orang satu hutang ke orang lain, tidak semata-mata itu. Sampai pada level negara sekalipun, ya, negara yang dalam posisi berhutang kepada negara yang menghutangi itu ya pada umumnya lalu kemudian berada di dalam dominasi pihak lain. Saya itu masih teringat itu ya, dulu zaman Krismon itu ya, ketika kita itu lalu didikte oleh IMF itu ya. Itu dulu ketika Pak Harto menandatangani yang perjanjian dengan IMF terkait dengan krisis moneter saat itu si pihak dari IMF itu kayaknya ketika melihat Pak Harto tanda tangan dengan kayak gini itu kayaknya, itu kayak seperti, saya ada ingat enggak itu ya? Saya masih ingat sampai sekarang masih teringat. Begitu ya gambaran secara simbolik orang yang sedang berada di dalam tekanan pihak lain itu ya. Dan itu saya kira Bapak bisa lah ya melihat fenomena sehari-hari bagaimana orang tuh kalau sudah didominasi orang lain itu tidak enak sama sekali, tidak enak. Ya, tidak enak. Ya. Nah, karena apa ya, sekali lagi seharusnya kita ini memang di dalam hubungan kemanusiaan itu bersifat setara, sederajat. Ya. Nah, itulah sebabnya maka Masya Allah sampai Nabi itu mengajarkan secara khusus doa untuk dilindungi, untuk dihindarkan dari lilitan hutang dan dominasi orang lain ini. Nah mudah-mudahan dengan doa yang diajarkan Nabi ini ya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai dihindarkan dari sifat susah, sifat sedih, ya, sifat malas, sifat lemah, sifat kikir, sifat penakut, ya, sampai dengan lilitan hutang dan dominasi orang lain ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita ulang lagi ya, doa yang sudah kita bahas ini, ya, sudah selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.